Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi Pak Guru. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, anak-anak ketemu lagi dengan Bapak ya. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak telah share absen Pak di bagian chat. Ada di chat sebelah kanan anak-anak sekalian? Ada Pak. Oke, itu ya, ada di sebelah kanan itu ada absen Google Form, nanti diisi, jangan lupa ya nak. Cek dulu yang hadir pagi ini. Pak, ini Saripudin Jupri tidak hadir ya? Sakit, Pak. Sakit ya. Nah, Nana, jadi anak-anak sekalian, kalau ada yang berhalangan hadir daring, jangan lupa kirim surat tetap ya, dibuat oleh orang tuanya, kemudian dijapri, dipoto ke Pak ya. Jadi Bapak biar tahu. Ya Pak. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuki pelajaran kita hari ini, Bapak minta Adi bisa pimpin doa hari ini, Adi. Baiklah kawan-kawan sekalian. Hampir siap, sebelum Pak. kita mulai kegiatan belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Terima kasih Adi. Sebelum kita masuki lagi, kita sebaiknya sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Adil Fitri bisa bantu baca surat Al-Baqarah ayat 285. Ya, Pak. Oke, bisa bantu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, suara Aidil Fitri bagus sekali ya. Terima kasih Aidil Fitri telah membuka pelajaran kita hari ini dengan membaca surah Al-Baqarah 285. Dengan dimulainya dibacanya surat Al-Baqarah 285, itu artinya kita telah memulai pelajaran mengenai iman kepada Rasul. Karena apa? Karena surat Al-Baqarah ayat 85 itu merupakan surat atau dalil yang isinya itu berisi tentang iman kepada Rasul. Masih ingat anak-anak sekalian, minggu kemarin kita belajar apa? Iman kepada kitab Allah, Pak. Iman kepada kitab Allah. Kemarin masih ingat apa pengertian dari iman kepada kitab Allah? Masih, Pak. Ya, Victoria bisa bantu? Ya. Iman kepada kitab Allah itu percaya dan yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada umat. Oh, baik, terima kasih Victoria. Nah, Nah, sekarang kita itu belajar mengenai iman kepada Rasul. Ini masih ada hubungannya ya, karena Rasul itu pasti menerima wahyu kitab atau suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada anak-anak di layarnya masing-masing? Ada, Pak. Sudah putra, yang putri? Sudah tampil, Pak. Sudah, oke. Jadi itu surah Al-Baqarah yang dibaca kawan anak-anak tadi oleh Aidil Fitri mengenai surah Al-Baqarah. Jadi menurut dalil Al-Quran ini bahwasanya kita wajib itu beriman kepada Rasul. Nah, di sini Bapak akan memperlihatkan gambar. Ada gambar apa saja di layar anak-anak sekalian? Orang sholat, Pak. Nah, itu ada gambar orang yang lagi sholat. Kira-kira apakah hubungannya dengan kita belajar iman kepada Rasul hari ini? Ada Pak hubungannya Pak? Apa Reni?
hubungannya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Ani. Jadi hubungannya sholat itu merupakan salah satu ibadah yang diajarkan oleh Rasul dari dulu hingga sekarang. Rasul, ada nak di layar depannya pengertian Rasul? Ada, Pak. Jadi Rasul itu menurut bahasa itu utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Sedangkan menurut istilah, seseorang yang menerima wahyu dari Allah menurut syariat agama dan ditugaskan untuk menyampaikan kepada orang banyak. Jadi itu pengertian iman kepada Rasul. Iman itu artinya apa? Artinya percaya atau yakin. Jadi kalau iman kepada Rasul artinya meyakini atau percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus orang-orang pilihan dengan tugas membimbing dan mengajarkan wahyu kepada umatnya menuju jalan kebahagiaan sejati di dunia maupun di akhirat. Jadi Rasul itu diutus bukan hanya untuk di dunia, tapi untuk kebahagiaan di akhirat. Nabi lihat anak-anak di depan. Sebelum Bapak lanjut ke slide selanjutnya, Pak cek dulu nih. Aidil masih ada nih. Adi masih ada nih. Victoria ada? Ada. Oke. Oke, tetap menyimak ya nak. Kita lanjut ini ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Boleh Aidil Fitri nih bantu. Apa sih bedanya Nabi dan Rasul? Yang pertama itu Pak, Nabi itu adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul itu juga seorang laki-laki, tetapi mendapatkan wahyu kemudian untuk disampaikan atau disebarkan kepada umatnya. Ada berapa menurut Al-Quran yang wajib kita ketahui itu ada 25. Dimulai dari Adam, Idris, Nuh sampai dengan terakhir Nabi Muhammad. Oke, Pak lanjut ya. Ini ada tugas nih. Tugas untuk anak-anak sekalian. Bapak kasih waktu sekitar 2 menit sampai 3 menit. Anak-anak bisa cari di internet atau buku tuh. Nah, buku paket elektronik sudah Bapak share ya di grup WA-nya. Sudah ada ya? Anak-anak sudah unduh? Sudah, Pak. Sudah. Nanti coba dicek, ini ada tugas kepada Rasul dan kemudian sifat wajib dan mustahil yang dimiliki oleh Rasul. Oke, sembari anak-anak ngecek, Pak lihat dulu yang hadir nih. Pak Makfir masih ada ya? Makfir masih ada? Hadir, Pak. Adi, Aidil masih ada ya? Oke, kita lanjut untuk tugas tadi. Yang pertama tanda-tanda seorang beriman kepada Rasul. Yang kedua itu sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Nah, Pak lihat di WA sudah ada beberapa orang yang japri nih, yang ngumpul tugas nih. Ada Victoria nih, Reni, Makfir, sama Aidil, Adi juga nih ikut kumpul nih. Ini siapa yang mau menjawab soal nomor 1 nih? Tentang tanda-tanda seorang yang beriman nih kepada Rasul. Ada yang Saya, mau Pak. jawab? Ya, bisa boleh. Ibu Mariani. Iya. Tanda-tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah. 1. Mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul adalah orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan berita baik kepada umat manusia. Ya. Yang kedua, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat mulia dan mustahil, memiliki sifat-sifat tercela. Kemudian mempercayai bahwa ada 5 Nabi dan Rasul yang termasuk dalam ulul azmi. Terus yang keempat, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup dari Nabi dan Rasul sekaligus menyempurnakan agama Allah yang telah disampaikan Rasul sebelumnya. Itu, Pak. Oke, tepuk tangan ya untuk Mariani. Terima kasih membantu. Oke, ini pertanyaan pertama sudah dijawab. Oke, terima kasih tadi Mariani telah bantu Pak
menjawab tugas yang pertama tadi, tanda-tanda seorang beriman kepada Rasul. Nah, siapa lagi nih yang sudah ngumpul? Tadi sudah ada yang japri, Pak. Soal yang kedua, sifat wajib bagi Rasul. Ya, saya Pak. Oke, nah, silakan Aidil, Aidil Fitri, jawab soal nomor 2. Ya Pak, jadi sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sifat wajib itu ada 4 Pak. Yang pertama sidik berarti benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, dan patona itu cerdas. Sedangkan sifat mustahil juga ada 4, itu kizib berarti dusta, kitman menyembunyikan, khianat itu penipu, dan baladah itu bodoh. Itu Pak. Oke, tepuk tangan untuk Aidil Lemaniani. Terima kasih ya. Tadi tugas sudah anak-anak jawab, bagus ya. Anak-anak pinter nih. Jawabannya sudah dikirim, sudah dijawab juga dengan benar. Jadi ada sifat wajib bagi Rasul dan ada tanda-tanda seorang yang beriman kepada Rasul. Anak-anak ada di depan layarnya. Anak-anak bisa lihat. Kegiatan belajar, Pak. Kegiatan belajar, bagus. Jadi itu salah satu sifat yang kita teladani dari seorang Rasul. Kalau kita mau pandai cerdas, kita harus belajar. Dan juga kewajiban guru di situ menyampaikan. Jadi itu ada 3 gambar mengenai sifat wajib dan mustahil yang anak-anak bisa contohkan. Nah, sebelum menutup pelajaran kita pada pagi ini, tolong anak-anak sekalian, nah itu ada tugas mandiri untuk anak sekalian. Ada di layar anak-anak sekalian di rumah? Ada anak-anak? Ada, Pak. Oke, nah tugas mandiri itu yang pertama, anak-anak sekalian harus meresum materi hari ini dalam bentuk bagan. Kemudian tugas yang kedua, anak-anak harus mendeskripsikan gambar atau situasi atau contoh yang berkaitan dengan sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Tadi Bapak sudah Pak contohkan ya. Pertama ada gambar di pasar, ada gambar pejabat, kemudian ada gambar di kelas. Nah, itu anak-anak sekalian lanjutkan, kemudian dikumpul melalui Google Form. Itu ada ya Google Form-nya di bawah. Nanti Bapak share juga di grup WA-nya masing-masing ya. Nanti Bapak share di grup WA kita pagi ini. Ada ya tampil Google Form-nya. Oke, sebelum anak-anak sekalian mengakhiri pelajaran kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya tugas mandirinya dikerjakan dan jangan lupa tetap mematuhi prokes protokol kesehatan. Jaga jarak, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Semoga kita terus dilindungi, selalu sehat, dicukupkan rezekinya. Pak akhiri ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Pak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.